Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, kita berjumpa lagi untuk pertemuan mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan model konsep pengembangan kurikulum teknologis. Pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa kurikulum ialah sebuah ide atau gagasan yang direncanakan, disusun dengan di dalamnya terdapat tujuan, isi dan bahan ajar termasuk hingga sampai pada evaluasinya, yang mana itu menjadi terpusat, menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada hari ini kita membahas tentang model konsep pengembangan kurikulum teknologis. Sebelumnya sudah kita lalui pula beberapa model konsep, yaitu subjek akademik, humanistik, dan rekonstruksi sosial. Perlu diketahui bahwa model konsep pengembangan kurikulum teknologis ini tidak bisa kita katakan bahwa harus berkaitan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Tapi teknologi sebagaimana pengertiannya yaitu terbagi menjadi dua kata, yaitu teknik dan logos, yang mana berbicara tentang ilmu teknik untuk mencapai suatu tujuan di dalam kurikulum. Kurikulum teknologis ini tentu berbeda dengan model konsep pengembangan kurikulum sebelumnya, yang mana sudah disampaikan pertemuan sebelumnya. Subjek akademik itu lebih kepada penurunan suatu ilmu. Jadi yang berperan kedudukannya antara siswa, guru dan siswa. Guru lebih berperan pada proses pembelajarannya, dan dia berangkat dari filsafat perennialisme dan esensialisme. Kemudian di pertemuan setelah subjek akademik kita juga membahas tentang kurikulum humanistik, yang mana sudah pasti berangkat dari filsafat humanisme, dan di sini guru dan siswa sama-sama berperan, yang dia bertujuan untuk mencari siswa punya jati diri seperti apa dan skillnya apa, dan itu yang dikembangkan sesuai dengan namanya humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Kemudian setelah humanistik kita juga sudah membahas tentang model konsep kurikulum rekonstruksi sosial, di mana siswa di sini dituntut untuk memecahkan beberapa masalah sosial, bahkan juga menciptakan suatu suasana atau kondisi lingkungan yang lebih baik. Jadi berangkat daripada filsafat konstruktivistik. Jadi dia membuat konstruksi sosial, merubah sosial, terjadi perubahan sosial. Nah, kali ini kita bahas tentang model konsep pengembangan kurikulum teknologis. Tapi sebelumnya perlu diingatkan bahwa kenapa kita harus mengembangkan suatu kurikulum. Kita tahu bahwa pendidikan agama Islam ini sangat latah, karena dia mengikut kepada hasil pengembangan kurikulum yang mengikut perkembangan ilmu di luar daripada ilmu agama. Nah, sementara ilmu agama ini dia latahnya itu mengikuti arus perkembangan pada kurikulum mata pelajaran lain. Kali ini kita sebagai guru pendidik di pendidikan agama Islam juga harus punya ambil alih untuk mengembangkan sebuah kurikulum supaya tidak tergerus oleh arus yang tadi disebutkan. Nah, beberapa model konsep, termasuk model konsep yang akan kita bahas ini terkait pengembangan kurikulum teknologis, itu merupakan pilihan, bahkan bisa dikolaborasikan. Seperti di Indonesia ini kita tahu bahwa semua model konsep itu digunakan
di dalam pengembangan kurikulum. Nah, baik, kita mulai terkait model konsep pengembangan kurikulum teknologis ya. Jadi di sini pertama ada prinsip kurikulum teknologis ya, sesuai dengan silabus yang sudah diberikan, RPS yang sudah diberikan, bahwa setidaknya teman-teman sekalian paham dan bisa menjelaskan terkait prinsip kurikulum teknologis, kemudian landasan filsafatnya, kemudian model pembelajarannya, kemudian kedudukan antara siswa dan guru, dan terakhir model evaluasinya. Nah, ini ada prinsip kurikulum teknologis, yang mana prinsipnya kurikulum teknologis ini mengedepankan analisis kompetensi berangkat dari analisis masalah dalam sebuah pembelajaran, dan merencanakan, mengelola, kemudian melaksanakan, dan menilai. Nah, jadi mulai dari merencanakan sampai dengan mengevaluasi itu diharapkan dalam kurikulum teknologis ini masing-masing tahapan itu efektif, efisien, dan memiliki daya tarik. Tidak hanya bagi guru tapi juga bagi siswa. Nah, jadi prinsip kurikulum teknologis itu dia pertama tadi mengedepankan analisis kompetensi. Nah, kita tahu ada kurikulum sebelum K13 itu ada namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, itu berangkat dari model konsep kurikulum teknologis. Kemudian landasan filosofis kurikulum teknologis ini itu dari realisme. Filsafat realisme ini yaitu pendidikan harus universal ya, harus universal. Ini kalimat daripada Johann Amos Comenius. Jadi filsafat realisme ini mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit, di dalam bumi masih ada bumi, dan itu harus dikuasai. Jadi di sini di kurikulum teknologis ini menuntut siswanya, atau tujuan daripada kurikulum teknologis ini yaitu mengembangkan kompetensi siswa. Jadi dia lebih banyak mengedepankan kepada analisis masalah ya, seperti yang disebutkan pada prinsipnya tadi dalam sebuah pembelajaran. Baik, kita lanjut. Nah, ini model pembelajarannya. Ini model pembelajarannya ada 5. Jadi ada 5 model pembelajaran ini. Pertama ada pengalaman. Jadi di sini ada semacam penghayatan sebuah tugas atau sebuah praktik ya. Kemudian ada pengambilan, bisa mengambil nilai-nilai. Jadi di situ nanti kurikulumnya mengedepankan pengambilan atau menangkap nilai-nilai ajaran. Nah, kemudian yang kedua itu ada pembiasaan. Jadi kalau di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, pembiasaan ini di mana siswa itu disetting agar dia menjadi orang yang terus-menerus atau istiqomah senantiasa melaksanakan ajaran Islam ya. Nah, kemudian yang ketiga ada emosional. Jadi di sini siswa itu juga hampir sama seperti pengalaman. Jadi dia juga ada semacam yang namanya penghayatan. Kemudian yang keempat ada rasional. Jadi siswa ini dituntut untuk menerima ajaran yang ada di agama yang dia peluk ya. Menerima apa yang dia peluk. Kemudian yang terakhir adalah fungsional. Nah, yang mana dia itu menerima segala sesuatu yang akan yang sudah tidak bisa dia hindari. Ya ibaratnya kodok dan kodarnya lah kalau di pendidikan agama Islam. Kalau yang rasional itu ya lebih ke akhlak lah ya. Akhlak, kemudian juga yang pembiasaan juga akhlak, lebih ke sana. Nah, kelima-lima model pembelajaran ini digunakan
sesuai dengan bahan atau materi ajar yang disampaikan. Seperti tadi, pengalaman itu berarti dia harus ke lapangan. Kemudian kalau pembiasaan berarti ya seperti mata pelajaran seperti sholat dan seterusnya itu. Jadi sesuatu yang dibutuhkan sebuah pembiasaan karena dia ada tujuan senantiasa, ada kata senantiasa melaksanakan ajaran Islam. Kemudian yang emosional sama seperti pengalaman ya, cuman lebih mendalam. Kemudian yang rasional dia memahami, dia menerima. Kemudian yang fungsional begitu. Jadi dia masing-masing punya porsi di materi ajar pendidikan agama Islam. Jadi menyesuaikan materi bahan ajarnya yang disajikan. Itu model pembelajarannya. Nah, jadi kelimanya ini digunakan sesuai dengan porsinya itu, tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai tujuan kurikulum, bahkan mencapai tujuan daripada pendidikan agama, yang mana kita tahu pada Undang-Undang tahun 2003 itu tentang Sisdiknas bahwa pendidikan agama itu pasal 37 ya, ayat 1 ialah menjadikan manusia yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, ini jadi para guru itu harus bisa memilah dan memilih model pembelajaran yang tepat terhadap bahan ajar yang disajikan. Kemudian ini kedudukannya. Ya, kedudukannya tadi ada punya ciri khas masing-masing dari subjek akademik, dari humanistik maupun dari rekonstruksi sosial. Nah, untuk teknologis juga punya ciri khas kedudukan siswa sendiri, di mana teknologis ini terdapat penekanan terhadap bahan ajarnya. Ya. Jadi siswa dan guru itu sama-sama berperan, kedudukannya sama-sama mencari solusi terhadap suatu masalah, tapi mengedepankan bahan ajarnya untuk menyelesaikan masalah itu ada di bahan ajarnya. Nah, sehingga siswa lebih dikedepankan peranannya. Posisinya sebenarnya siswa lebih dikedepankan, tapi karena dia kompetensi sehingga guru juga ikut ambil andil di dalam proses penyelesaian masalah. Kemudian setelah kedudukan ada model penilaiannya. Nah, model penilaian atau evaluasi pada kurikulum teknologis ini karena dia berbasis kompetensi, jadi dia mengisyaratkan adanya keberhasilan siswa dalam memahami sesuatu, sehingga pemahaman ditekankan dibanding daripada hafalan. Jadi lebih penting pemahaman daripada menghafal. Beda seperti subjek akademik, itu bertolak belakang dengan subjek akademik. Subjek akademik karena dia mengedepankan bahan ajar, ilmu-ilmu disiplin ilmu yang sudah disajikan, maka siswa itu dituntut untuk hafal mulai dari pengertiannya dan fungsi dan seterusnya itu secara sistematis. Nah, itulah yang dimaksud dari subjek akademik yang berangkat daripada filsafat perennialisme dan atau esensialisme. Sehingga evaluasi itu di kurikulum teknologis ini lebih kepada pengukuran pemahaman anak terhadap pembelajaran atau tugasnya. Jadi di sini lebih banyak ibarat kalau buat soal itu lebih kepada kebutuhan dalam menjelaskan atau menalar atau menganalisis lah. Jadi dia tidak menghafal. Nah, itu model penilaian evaluasi pada kurikulum teknologis. Nah, kemudian yang terakhir, kurikulum teknologis ini merupakan model konsep yang dapat diandalkan dalam mencapai tujuan serta mencapai isi kurikulum yang digunakan. Nah, yang disebutkan tadi termasuk dalam pemilihan model pembelajaran, itu juga penentu tercapainya tujuan suatu pembelajaran. Jadi ada penekanan pemahaman, kemudian dia juga fleksibel dalam menentukan model pembelajaran. Nah, kiranya model konsep ini bisa diandalkan untuk memulai sebuah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Karena dia seperti yang disampaikan di awal tadi,
tidak terikat pada suatu alat. Jadi walaupun Anda di perkampungan atau di pedesaan yang jauh daripada arus peningkatan teknologi atau globalisasi, jadi tetap bisa menyamaratakan kebutuhannya dengan orang-orang di kota, dengan kebutuhan, dengan sarana prasarana yang ada di tempat Anda mengajar. Nah, ini tantangan bagi guru-guru pendidikan agama Islam, yang mana tadi disampaikan masalahnya ialah pendidikan agama Islam ini selalu menjadi tempat yang latah terhadap perkembangan kurikulum pembelajaran mata pelajaran yang di luar pendidikan agama Islam. Kemudian saya memberi pesan kepada pemakalah untuk menyesuaikan makalahnya, tulisannya, karyanya dengan apa yang sudah dijelaskan. Kiranya ada yang tidak sesuai, karena sudah pasti banyak yang mengira kurikulum teknologis ini lebih kepada sarana prasarana atau media ajar yang teknologis, yang canggih, padahal tidak, yaitu terletak pada model pembelajaran atau media ajarnya atau metode mengajarnya, teknik mengajarnya untuk mencapai tujuan. Jadi guru itu dituntut untuk berpikir bagaimana caranya bisa mencapai tujuan itu dengan sarana prasarana yang ada. Baik, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya sesuai dengan RPS yang disampaikan. Kita akan mengupas atau menganalisis kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2013, termasuk nanti hubungannya dengan kebijakan pemerintah dan seterusnya itu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya dan keaktifan para penanya, dan juga maksimal daripada presentasi pemakalah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.